Heni. Salam Ibu. Ya, halo Bapak. Oke, ya masih bersama kita ya. Ada Ibu Heni dari Kupang, Pak Beni, kemudian ada Ibu Uli dari Jambi, Ibu Sri Mujiati dari Pati. Kita akan masuk dalam sesi berikut ya. Setelah kita mendengar testimoni podcast dari Ibu Ruth, kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan yang sudah diarahkan kita lewat flyer yang ada, di undangan yang ada itu. Kita akan baca bersama-sama kitab firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ya. Ya. Kisah Para Rasul 23 itu ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul ayat yang ke pasal 23 ayat yang ke-11. Hanya satu ayat ini ya. Saya bacakan, pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya, di Paulus maksudnya, dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau yang berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya. Ini kisah Rasul Paulus di depan Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agama. Tapi Tuhan katakan pada dia, kuatkan hatimu untuk dia bersaksi. Ya. Saya akan sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya akan bacakan renungan untuk kita ya bersama-sama. Yang hari ini temanya Yesus pemurid sejati yang hebat. Ya. Dalam renungan hari ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan contoh tentang peran seorang pemurid bagi muridnya. Hal itu menjadi alasan Paulus untuk berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus memang tidak langsung dimuridkan oleh Yesus selama dia melayani dan mengajar di negeri Israel. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, dia menjadi seorang Kristen. Dan arah hidup Paulus itu berubah total. Ternyata Dr. Lukas ya, yang menulis Injil Lukas, Dr. Lukas dalam perjalanannya menemani Paulus pun merangkum catatan yang indah. Ketika Paulus mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi, Lukas menguraikan peristiwanya. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab bagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Seharusnya para pemurid meniru cara Yesus menghibur Paulus. Saat Paulus dalam keadaan tertekan karena penolakan orang-orang Yahudi, Yesus hadir menguatkannya. Itulah alasan Paulus berkata bahwa dia telah menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus. Dia rela mengalami kesukaran dan penderitaan karena Yesus terus-menerus hadir menguatkan hati Paulus. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Ya. Itu firman Tuhan yang kita akan sharing bersama siang hari ini dari Kisah Rasul 24. Ya, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-11. Pak Andre, kita akan bagi topik outlook. Oke. Firmannya pendek kan, itu enggak susah kan. Jadi saya bagi 2 room saja. Oke, silakan.
Sekarang hilang ya? Sudah keluar, Pak. Sudah keluar. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, seadanya kita cerita apa cerita ini? Satu ayat saja kan? Ya kan? Iya Pak Andre, singkat Pak Andre. Ya, singkat padat ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Uli? Pak Karel kali, tadi Pak Karel belum selesai tuh. Oh, Nggak belum bisa selesai, Kak? waktunya Pak. Oh, sorry, saya nggak dengar monitor tadi. Oke, silakan Pak Karel. Sorry, Ini sorry. baru kayaknya belum ya, belum sampai selesai Pak. Oh, ya, oke, Ya, oke, oke, boleh. ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sepakat semua bahwa apa yang disampaikan tentang kebenaran untuk Baik, menguatkan hati kita. Ya. Kita disuruh menjadi saksi. Kalau kita nggak kuat, ya kan, tidak mungkin kita jadi saksi. Jadi dikatakan kuatkan hatimu untuk kita menjadi saksi. Kalau kita menjadi saksi di antara keluarga, di antara teman-teman, di gereja, itu oke saja. Tapi yang lebih ditekankan sini, bagaimana hidup kita itu menjadi saksi. Sebab saksi amin. itu tidak selamanya berbicara tentang kalau kita ngomong-ngomong, sampaikan firman Tuhan, cerita-cerita. Ya. Bagaimana hidup kita. Ya. Hidup kita di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Di mana kita Baik, berada. Itu yang penting kan. Karena di tempat kita tinggal, di mana kita ada, kita bekerja, itu kan tidak semua kita seiman. Ada juga orang lain. Dan disitulah hidup kita itu boleh menjadi saksi. Itu kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian teguran. Ya. Teguran itu saya kadang-kadang banyak kali. Sering kali itu masih ragu. Masih ragu itu tentang apa ya? Kita semua sudah percaya Tuhan ya, sudah berdoa ya. Masih ada keraguan-raguan dalam kehidupan ini pada waktu kita menghadapi persoalan untuk menyampaikan sesuatu pada orang lain. Kita masih ragu apakah nanti orang dengar apa enggak. Apakah kita diterima, apa kita diterima. Itu yang menjadi teguran bagi saya. Bagaimana menjadi saksi. Jangan-jangan kita ditolak oleh orang. Jangan-jangan kita dibenci. Dan perbaikan saya. Dan firman ini katakan kuatkan hatimu. Ya. Roh ya, Kudus akan menguatkan saya untuk melangkah lebih jauh lagi untuk menjadi saksi di mana saya berada. Saya kira hanya itu Pak Andre. ya, Silakan. ya, keren ya. Satu ayat pendek kan. Eh, ya, ada yang mau disampaikan, Uli. Putri bisa monitor gak nih? Atau masih di pasar kah? Ya, dari HP-nya kemarin ditinggal di ya, situ. ya, nggak pernah HP-nya di Pak, situ. Iya, nggak pernah saya temani Pak. dia. Saya mau muridkan dia di room 2 sama-sama saya maksudnya. Saya panggil-panggil, nggak tahu HP-nya di situ, orangnya di pasar. Ya, Nanti kapan-kapan pasti join, pasti monitor itu Pak. Ya, Biasa gitu Pak. mudah-mudahan. Jadi saya ngomong-ngomong sendiri, saya sharing sendiri. Iya, Oke, kalau Bu Sri dengar saya mau sharing ini. Opsinya, perbaikannya, tegurannya. Mungkin mudah-mudahan dia dengar. Ya nggak apa-apa lah. Oke, lanjut, Uli. ya. Kalau dari saya sih kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan Pak Karel barusan. Ya, Eh, Tegurannya ya, fokusnya ke teguran. Kadang saya ya, bukan kita. Kadang saya tuh juga hmm, waktu mau menyampaikan kabar baik itu gitu ya, kisah Yesus itu, kadang saya udah takut duluan. Walaupun ya, betul. walaupun ya di lapangan saya beraniin diri gitu. Tapi memang setelah itu ada keraguan gitu, Pak. Ada keraguan ini nanti eh, dia terima nggak atau nanti gimana atau malah nanti dia tersinggung gitu kan. Kemudian memang yang paling berat itu buat saya ya
kerinduan kita kan semuanya pasti sama ya, pengen keluarga besar atau bahkan yang serumah dengan kita gitu kan, boleh diselamatkan gitu. Artinya Amin. diselamatkan kan bukan asal-asalan gitu. Ya contohnya saja lah seperti saya, pasangan saya begitu kan. Ya memang dia Kristen gitu. Memang di identitinya dia agamanya Kristen gitu. Ditanya siapa Yesus dia tahu gitu. Tapi kan bukan hanya sekedar sampai di situ aja gitu. Harusnya juga dia tahu tugasnya apa sebagai seorang suami. Ya saya Right. bukan mau mengomentari atau mengkritik, bukan gitu. Tapi besar kerinduan ya saya pengen eh, yang terdekat saya dulu gitu. Tapi pada kenyataan di lapangan justru mereka yang seperti waktu saya ngomong mereka seperti tidak mendengarkan atau lebih fokus ke yang bagian negatifnya hidup saya gitu. Karena memang mau tidak mau mereka lah yang paling tahu luar dalamnya saya gitu kan. Apalagi Ya, dengan orang tua kandung, dengan saudara-saudara kandung saya, yang sibling saya. Nah, itu semuanya fokusnya mereka cenderung ke melihat kelemahan saya gitu. Ya siapa kita kan? Saya pun masih terus belajar gitu kan. Mungkin mengendalikan ego, mengendalikan emosi, semuanya kan ada proses lah gitu. Tapi saya mau waktu saya dimuridkan, waktu saya tahu kebenaran harus menyampaikan Injil, saya katakan gitu. Itu menjadi tantangan terberat saya waktu saya berhadapan langsung dengan keluarga sendiri gitu. Bahkan lebih mudah waktu saya menyampaikan mungkin ke orang yang kenal saya tuh cuma sesekali saja gitu kan. Atau bahkan orang yang di jalan yang saya nggak kenal. Itu lebih plong rasanya. Saya lebih merasa, oh sudah Tuhan, saya sudah sampaikan siapa engkau. Ya urusan dia percaya nggak percaya, saya bisa merasakan, saya bisa berkata begitu, itu urusanmu Tuhan. Tapi kalau nyampe di rumah saya, nyampe di orang tua saya tuh banyak pertimbangan gitu. Itu sih yang jadi teguran juga buat saya. Ya, yang pasti firman itu menguatkan saya gitu kan, karena dikatakan amin. kuatkanlah hatimu. Dan memang Ya, benar, tidak gampang gitu. Jadi ya memang setiap hari ya harus menguatkan hati, minta Tuhan kasih kekuatan. Itu Pak Andre. oke, amin. Jadi Ada Pak Beni, yang Pak. Ada Pak Pak Beni Beni masuk tuh. ya? Ah, Iya. ya. Salam Pak Ini Beni. Ya, tadi mati ada HP-nya. yang mau disampaikan. Tadi mati HP-nya. Kenapa? Baterainya habis. Mati. Oh, baterainya. Ya ini. Baterainya habis kah? Iya tadi Oh, jadi satu, Pak, mati nggak usah on HP-nya. cam Pak, biar nggak mati HP-nya Ya, Pak. cepat habis ya. Ya. Cuman kasih Ya, salam kameranya aja. tutup aja. Nggak apa-apa. Ya, silakan ada yang mau disampaikan Pak Ben mengenai Ya, ya udah. kisah para rasul 23 ayat 11. Ya, Pak Ben, bisa dengar saya? Atau suara saya Ya, nggak terdengar kali? Ah, Tes 1, 2, 3. dengar Pak. Bagus Pak, bagus. Oh ya, oke. Ya, mudah-mudahan ya Pak Ben ini dengar ya. Kan cuma satu ayat ini Pak Ben. Kisah para rasul 23 ayat 11. Ya, oh, ya. Kan satu ayat ya, saja, pendek saja. Kira-kira dapat apa Pak Ben? Boleh sharing ke kita ya semua. ini kan eh, kayaknya memang begitu ya. Maksudnya Paulus itu hati yang sebenarnya melayani Tuhan otomatis connect. Jadi pengertiannya siapapun juga yang berjalan di jalan Tuhan pasti apa diproteksi sama Tuhan, dipagari, disertai. Nah Ya, ini saya dengarnya kecil. Pak Karil, dengarnya gimana? halo, 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 Kecil halo. Pak, kecil. Kecil ya. Mungkin kurang dekat mikrofonnya. Ini udah dekat nih. Oh Ini ya, Ya, oke. oke, Sekarang oke. oke. ya, jadi menurut saya dari 23:11 itu Paulus mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Jadi dia Oke. siap rela mati. Nah, itu disambut Tuhan. Jadi Tuhan juga bekerja membackup kita, orang-orang yang Alright. sungguh-sungguh hatinya untuk Tuhan pasti di situ. Jadi kalau kabel itu kalau udah on
ya pastinya trum gitu loh. Ya, Ya. jadi nggak usah takut. Saya juga dulu sama gitu. Pandang saya bingung mau kemana, tapi jangan takut sebab banyak umatku di kota itu. Itu ada yang membackup kita, gitu. Terima kasih. Ya. Komitmen apa yang kira-kira Pak Ben yang Pak Ben dapat ya dari Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Ya, Komitmen apa yang itu harus ya. Tuhan hadir di dalam kita. Maksudnya Tuhan itu kan firman, Yesus itu kan firman. Nah, kalau kita sudah familiar dengan firman-Nya dan yakin, percaya, pasti ada Tuhan di situ. Nggak usah ragu. Jadi harus mengalami dan merasakan. Kalau nggak kenal firman-Nya ya sulit untuk mengalami Tuhan. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak ya? Ya, maksudnya kalau kita mengalami Tuhan, kita harus setia dan mau bersaksi. Ya. Karena kita mengalami. Itu Bukan harus cuma kesaksian kan. Bukan Ya, cuma setia bersaksi dalam aja, Pak. kesaksian. Ya, tetap setia. Cuma bersaksi Terus artinya menyaksikan kasih Kristus dalam hidup kita. Mungkin begitu ya Pak Ben? ya, tapi menurut saya bukan cuma bersaksi ketika kita diminta untuk datang. Saya juga pernah diminta untuk datang ke orang yang kerasukan jam 2 malam lewat 2:15. Padahal ini daerah rawan ya. Ada begal segala macam. Saya ketar-ketir juga. Tapi setelah saya berdoa, saya berangkat. Walaupun itu mengerikan ya. Seorang diri naik motor ke daerah rawan yang belum lama ada begal. Tapi ternyata aman, Bu. Ya. Jadi harus dipraktekkan, dibuktikan. Karena Yesus membuktikan perkataan Bapa lewat tumpah darah. Dia membuktikan firman itu sendiri sampai mati. Ya. Ya, Ya, ada udah. lagi yang mau ditambahkan? Belum. Dah. Ya, oke. Ayat ini menguatkan saya untuk apa? Untuk berani bersaksi dan tetap menjalankan misi Tuhan yang Tuhan percayakan. Pada kita kan masing-masing punya panggilan ya. Ya. Tadi ada pelayanan pengabdian saya jam 9 sampai jam 11 di lapas maksimum security di Purwokerto. Ya itulah isinya adalah pelayanan pengabdian hari ini. Ya sudah. Jadi kita harus berani bersaksi. Ya sampaikan kebenaran Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Nah disinilah kita harus menjalankan misi Tuhan yang Tuhan percayakan pada saya. Karena Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah. Suara saya ada echo kan? Enggak, di sini Enggak juga, Pak. Enggak ya? Bagus, Pak. Oke. Ya, oke. Monitor saya enggak benar nih. Oke, silakan Pak Karel. Lanjut. Ya, kita akan akhiri Zoom kita siang sore hari ini. Ya, mungkin ada yang mau didoakan? Ya, itu Bu Rosdiana Simanjuntak yang sering masuk di Zoom kompak. Dia minta didoakan, didukung dalam doa karena dia mulai berjualan ikan segar. Dia, tolong dukung dalam doa saya. Tolong sampaikan ke Pak Karel. Dia WA ke Di mana, saya. Pak? Di mana dia, Pak? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Tapi nggak bilang tempatnya di mana. Dia lagi berjual. Dia kepingin masuk Zoom, tapi di tempat jualannya ada banyak suara ribut, pompa air segala macam. Dia rindu sekali.
dia bilang rindu sekali dengar suaranya Pak Karel. Dia bilang, wow. Oh, ya Ya. nanti kalau lagi sepi, masuk saja. Ini Pak Karel pasti ada di sini. Dia temani saya. Ketawa dia. Didoakan aja supaya sepi Ya jualannya, Pak. makanya dia minta dukung dalam doa. Dia minta dukung dalam doa Ya, supaya oke. jualannya hari ini ya berdampak lah terhadap keluarganya. Ya itu aja. Pak Pak Karel Beni, dia pesan. Pak Beni mungkin ada didoakan. Pak Beni, Ya, ada yang mau didoakan Pak Beni? ya biar sehat-sehat aja. Oh, sehat ya? Oh ya. Pak Beni sama keluarga di Depok ya? Serpong. Serpong. Ya, ya, Serpong. ya. Sama keluarga ya di Serpong ya? Ya, ya. Oke, ya. Ibu Li, ada yang mau disampaikan? Tetaplah Pak, Oh ya. supaya Tuhan, Keturunan ilahi. ya itu tetap ya, sampai Tuhan Oke, siap. kasih. Ya, oke. Saya akan doakan untuk kita semua. Nanti minta tolong Pak Andre tutup dalam doa apa ya, Pak Andre? Ya. Boleh Pak Beni juga boleh. Pak Beni boleh gantian. Pak Pak Beni, Beni tutup dalam doa ya Pak. Pak Ben. Sorry, saya lagi Hah? lagi cek darah orang. Oh, ya oke lah. Ya oke, nggak apa-apa. ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang sore hari ini kami boleh mendengar testimoni kesaksian dari Ibu Ruth Rantung, bagaimana dia dijamah oleh Tuhan. Amin. Setelah itu dia bersaksi untuk segala kehidupan pelayanannya di tengah keluarga, bagaimana kesembuhan yang dialami oleh anaknya. Dan saat ini Tuhan, Kau berkati dan lindungi, proteksi keluarga Ibu Ruth Rantung dan keluarganya Tuhan, anak-anaknya. Mereka adalah hidup dalam kesaksian kemana-mana untuk melayani Tuhan dalam KKR. Tuhan berkati Ibu Ruth Rantung bersama keluarga Tuhan. Segala kebutuhan mereka Engkau akan cukupkan. Kita akan berdoa bersama-sama Tuhan pada siang sore hari ini untuk Ibu Sediana Simanjuntak dalam usahanya Tuhan. Engkau berkati, kirimkan pembeli Tuhan sehingga apa yang dijual oleh Ibu Rosdiana Simanjuntak itu semuanya dapat berhasil dan baik. Mereka dapat keuntungan untuk kehidupan mereka Tuhan. Terutama Bapak di surga, dalam usaha pekerjaannya dia mengingat juga Tuhan supaya tidak saja kebutuhan jasmani yang diutamakan, tapi juga kebutuhan rohani dia kuat dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pasti memberkati keluarga Ibu Diana Simanjuntak, pekerjaannya, kehidupannya setiap hari. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa bersama-sama juga saat ini untuk Ibu Uli yang ada di Morabungo Jambi, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya sebagai tenaga pengajar. Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan buah kandungannya, Tuhan berkati. Mereka merindukan seorang keturunan Tuhan. Keturunan ilahi, boleh tercurah dari surga buat Ibu Uli di Morabungo Jambi Tuhan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, dan semua apa yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk Pak Andre dalam pelayanan di Zoom ini Tuhan. Segala kebutuhan untuk Zoom ini dapat berjalan baik. Hingga lewat Zoom ini, lewat YouTube. Dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan dan hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tercurah dari langit untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk dapat berkumpul di virtual Zoom ini maupun teman-teman yang sedang mengikuti YouTube channel ini, dan kami sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Ruth
sharing firman Tuhan bersama di bawah pimpinan Pak Karel pada siang hari ini. Terima kasih atas segala pengetahuan dan kesaksian yang luar biasa. Firman-Mu di Kisah Para Rasul 23 ayat 11 adalah pelita bagi kami semua dan persahabatan yang telah kami peroleh pada setiap kami. Saat ini kami akan berpisah, kami memohon supaya Engkau senantiasa menyertai kami dengan kebaikan dan kasih-Mu. Lindungi kami dalam setiap langkah di kehidupan kami. Dan teruslah membimbing kami setiap hari. Ajar kami untuk terus memancarkan kasih-Mu di dalam setiap tindakan kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Di saat kami melanjutkan kehidupan ini, kami meminta Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap langkah yang kami ambil, bukakan pintu-pintu kesempatan dan berilah kami kekuatan untuk menghadapi tantangan. Semoga cinta dan damai-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Saya percaya kehadiran-Mu menjadi sumber kekuatan kami setiap hari. Kiranya berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang damai sejahtera dari Allah Putra, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap bersama kami sekarang lama-lamanya. Amin. Yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Karel. Terima kasih Benny, Pak Uli, terima kasih Bu Sri Mujerti, Pak Benny, kasih. thank you. Sampai ketemu ya, Tuhan berkati.